Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan pelajarannya menggunakan mengenal ekspresi ya. Sebelumnya kita buka Notepad. Saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang ekspresi. Ekspresi. Apa itu ekspresi? Adalah kalimat dalam logika Python yang memiliki nilai true atau false. Ya, gitu. Jadi ekspresi itu kalimat dalam logika Python yang memiliki nilai true atau false. Itu biasanya akan dikaitkan penggunaannya dengan looping dan pencabangan. Nah, sebelumnya mari kita lihat di Chrome ekspresi. Kita buka di wiki. Kemudian sebelumnya kita buka juga Sublime. Nah, saya close dulu. Close. View-nya saya ubah jadi single aja. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi ekspresi itu dia kalau di non-programmer sini masuk ke bagian decision sama count to 10 ya. Count to 10 masuk situ juga. Jadi dia menggunakan ekspresi ini, ekspresi. Kalau ada A kurang dari sama dengan 10, nah itu dilihat nilainya apa gitu. Sama juga kayak di decision. Decision juga gitu, if statement menggunakan ekspresi. If n kurang dari 0. Kalian bisa baca di bagian sini. More formally, Python looks at whether the expression is true or false. If statement is followed the indent block bla 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 bla. Kalian bisa baca. Jadi penghubung antara ekspresinya itu adalah menggunakan operator ini. Ya. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Langsung kita praktekkan ke Sublime. Simpan dulu. Yang ini di folder yang biasa. Kita pakai tutorial. Buatkan tutorial 4.py. Jadi kita belajar ekspresi. Tadi kan kita menggunakan apa aja? Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Contoh pertama. Misalkan saya punya variabel A sama dengan 10. Kalau saya buatkan ekspresi, misalkan ekspresi A lebih dari 0. Jika program dunia tahu kalau A sama dengan 10, komputer tahu A dengan 10, faktanya di baris 6. Ketika dia lihat di baris 7 A lebih dari 0, berarti dia akan bernilai true, benar. Cara pembuktiannya tinggal mudah, tinggal di-printkan aja. Print A lebih dari 0. Simpan. Kita Ctrl B. Nah, true. Ctrl B ya. Jadi eksekusi di Sublime. Ctrl B. Gitu ya. Ada lagi misalkan B sama dengan 7. Ini saya komentar dulu. Print lagi. Print B kuadrat itu kurang dari 100. Ya, kurang dari 0. Lihat, ini harus jawabannya apa? Jawabannya harusnya false. Karena 49 kurang dari 0 sama false ya. Cek. False. Nah, gitu. Benar kan? Lagi misalkan C sama dengan 4. Print. Misalkan C kali 2 lebih dari 0. Ini jawabannya apa? Harusnya true kan? Simpan. Yang ini kita komentar dulu. Ctrl B. True. Kalau kita mau eksekusinya di command prompt juga bisa. Kita pindah ke foldernya, tutorial. Ini kelemahannya apa? Kalau misalkan kita eksekusinya di command prompt, itu kita bisa melakukan input langsung. Kalau di programnya ada input. Kalau di sini nggak bisa. Tutorial py
tutorial 4. Nih, terus sama ya. Kalau kita langsung di sini nggak bisa, misalkan C-nya kita minta input nih, integer input, jadi nggak bisa di sini. Ctrl B, stop, nggak bisa, nggak ngerespon ya. Kalau mau keluarnya ketik escape, tekan escape maksud saya. Tekan escape. Jadi tadi ya, itu paham ya ekspresi. Nah, ekspresi juga bisa dikombinasikan dengan beberapa operator logika lain. Nah, true sama false ini kan kalian sudah tahu nih, ada true ada false. Jadi kalau true itu tipe data baru, jadi saya kasih tahu itu tipe data type. Namanya boolean ya. Isinya itu ada true dan false. Kalau kita mau menggabungkan ekspresi, misalkan ada case sesuatu, misalkan apa ya, A sama dengan true, B sama dengan false. Nah, ini bisa kita simpulkan dengan menggunakan kombinasi ekspresi, namanya ya, kombinasi ekspresi. Ada operatornya sebagai berikut. Ada and, ada or, ada not. Kita buatkan, kita print nih, print A and B. Ini harusnya jawabannya apa? Jawabannya harusnya true and false, itu false. C is not defined. Sorry. C is not defined. Oh, ini sorry. Kita komentar dulu. Ini juga kita komentar dulu. Sebenarnya nggak ngefek sih, tapi nggak apa-apa. Nah, false. Jadi kalau dia and, kalau operatornya and, artinya dia akan true kalau dua-duanya true. Gitu. Selain itu false, ya. Kalau operator or, dia akan false kalau dua-duanya false. Selain itu true. Satu lagi operator and, not, itu kebalikan atau negasi ya. Biasanya and or not ini udah kalian pelajari di logika matematika. Kalau kalian sudah mempelajarinya ya, itu sangat mudah sekali. Nah, kapan ini dipakai? Ketika kita akan mengaplikasikannya dengan beberapa sintak kondisional atau looping. Gimana? Langsung dikasih tahu aja ya. Coba Ctrl N lagi, kita buat file baru, tutorial 5.py. Ini kita belajar conditional syntax. Apa itu conditional syntax? Contohnya misalkan komputer pengen kita kasih bagaimana dia menentukan decision, ya. Jadi kita memberikan tugas kepada komputer untuk memilih
solusi dari yang kita buat, kita program maksudnya ya, program. Contohnya misalkan saya pengen buat program penentu apa ya, angka aja, angka misalkan angka genap misalkan ya, statusnya masih false nih, statusnya masih false. Misalkan kita minta angka kepada user, integer input, kemudian kita suruh komputer tentukan itu statusnya angka genap atau angka ganjil. Gimana caranya? Kita buatkan di sini statusnya false dengan kita hapus, statusnya kita cek angka mod 2 lebih dari 0. Ini artinya dia ganjil ya. Jadi kalau angka mod 2 sama dengan 0 kan, berarti true-nya ganjil gitu. Jadi true-nya itu bermakna ganjil. If status, maka jadi bacanya gini, if statusnya itu true, maka ganjil. Print ganjil. Saya pakai format F aja ya, jadi kalian paham. Jadi merupakan bilangan ganjil. Nih gitu maksudnya. Jadi if status maksudnya statusnya true gitu, ganjil. Else pasangannya kalau bukan true, dia kita cetak genap. Nah, disini kasih label biar ada masukannya. Masukkan angka. Jalankan di sini tutorial 5. Masukkan angka 10. Oh, 10 merupakan bilangan genap. Kenapa? Karena dia false. Gitu ya. Paham ya? Atau kalau kalian bingung kayak gini, saya buat kayak gini nih. Jadi ini yang versi menggunakan penyimpanan satu variabel lain. Kalau kalian mau ngeceknya langsung di if bisa. Statementnya di if. Kalau ini statementnya di status. Kalau statementnya di if nih. If kita buat di sini angka mod 2. Mod itu artinya sisa bagi ya. Angka dibagi 2 sisanya berapa? Kalau lebih dari 0, maka dia ganjil. Kita copy aja ini. Else, nah ini kalau ekspresi yang baris 6 ini salah, nilainya false, dia akan cetak dia genap. Nah, gitu. Ya. Angka 12 sama kan 12 dengan nilai, jadi bebas. Kalian pengen buat ekspresinya itu disimpan di sebuah variabel dulu boleh, atau langsung di dalam sintaknya boleh gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya saya cek dulu bentar ya. Selanjutnya itu coba saya kasih contoh lain lagi. Jadi variabel angka ini tadi menyimpan tipe data boolean ya. Angkanya boolean. Status kalau pakai yang cara 12 ini dia boolean. Mau contoh satu lagi, coba kita pakaikan. Kalau dari contoh di buku ini dia pakai absolut. Simpan sini tutorial 6 titik. Ini membuat bilangan absolut. Nah, absolut itu kan konsepnya gini, kalau dia positif tetap positif, kalau dia negatif jadi positif. Kita harus cek dulu angkanya itu positif atau negatif sebelum kita absolutkan. Misalkan di sini dia minta angka lagi, angka pakai float ya, biar kalian variasi ya. Input
masukkan angkanya. Udah disimpan sama komputer, kemudian kita decision kan. Jadi misalkan di sini is status aja, status absolute. Saya pengen masukin ke sebuah variabel aja. Ininya apa? Tipe booleannya. Ekspresinya disingkat di sini. Absolutnya itu kapan? Kalau angka lebih dari 0. Nah, gitu. Jadi kalau dia absolut, positif kan? Kalau dia positif langsung absolut ya. Tapi kalau dia salah, kali negatif. Jadi if status absolut, maka print f angka memiliki nilai absolut angka. Nah, kalau dia negatif, else print, saya copy aja ya. Dikali min 1, biar dia jadi positif. Min 1. Nah, buat berapa? Kita cek. Kita bersihin dulu. Sini CLS sudah. PY tutorial 6. Tuh, masukkan angka 19. Min 19. Gimana kalau seandainya dia punya banyak case? Kayak ngecek apa ya? Kita tambahkan elif gitu. Menentukan bilangan aja ya, menentukan bilangan kalau dia positif lebih dari 0, kalau dia negatif kurang dari 0, kalau dia 0, 0. Nih, yang ini saya mau komentar dulu. Ini yang kalau dia kondisinya lebih dari 2. Angkanya dimasukin, masukkan angka. Kemudian angkanya dicek. If angka lebih dari 0, maka print merupakan bilangan positif. Nah, ini yang negatifnya, elif tambah. Elif itu else if ya. Elif angka kurang dari 0, maka bilangan negatif. Kalau bukan dua-duanya, berarti dia angkanya 0. Netral atau 0. Cek sini. PY 6 masih ya. 12. Oh, bilangan positif. Kalau misalnya kita masukin min 8, negatif. Kalau kita masukin 0, netral gitu. Gitu ya, bisa ya. Jadi ekspresinya dipakai di syntax if untuk menentukan decision pada program Python kita, conditional syntax. Sekian. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke?